Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Delvino Dirgantara Bastom dengan NIM 2019-210528. Di sini akan menjelaskan seputar bank umum. Bank umum sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Berikut ada klasifikasi bank, ada 3. Yang pertama adalah menurut fungsi, di mana fungsi sendiri adalah menjadi bank sentral, bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan. Dan yang kedua, menurut kepemilikan. Untuk menurut kepemilikan ini adalah bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, bank asing, dan bank koperasi. Dan yang terakhir, menurut kemampuan mengedarkan uang, yang dimana yaitu bisa menjadi bank primer atau bank sekunder. Berikut saya akan menjelaskan klasifikasi bank menurut fungsi. Yang pertama adalah bank sentral atau kita bisa sebut dengan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 mempunyai tugas pokok, yaitu poin pertama, membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi. Poin kedua, membangun serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Penjelasan yang kedua yaitu fungsi pokok bank umum, yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Setelah itu, menciptakan uang dan menghimpun dana atau menyalurkan kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah menawarkan jasa keuangan lain. Penjelasan ketiga yaitu bank tabungan, yang dimana bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Dan untuk penjelasan terakhir yaitu bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan. Ada target pasar bank dan karakteristik bank yang baik. Untuk target bank sendiri, yang pertama adalah wholesale banking atau corporate banking, yaitu bank yang memprioritaskan pelayanan jasa pada segmen pasar menengah ke atas. Dan retail banking, yaitu bank yang memprioritaskan pelayanan jasa pada nasabah kecil. Dan yang terakhir, wholesale dan retail bank, yaitu bank yang melayani semua lapisan masyarakat, itu termasuk kecil, menengah, dan besar. Dan untuk karakteristik bank yang baik, yang pertama yaitu aktiva tetapnya relatif sedikit dibandingkan dengan aktiva lancar. Kedua, hutang jangka pendeknya relatif banyak dibandingkan dengan hutang jangka panjang. Dan yang terakhir, perbandingan antara aktiva dengan modalnya relatif sangat besar. Ciri-ciri bank liquid, yang pertama adalah memegang alat liquid sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Untuk barang liquid yang dimaksud adalah uang kas, rekening bank, sentral, dan bank lain. Kedua, memegang kurang dari alat liquid tersebut namun memiliki surat berharga berkualitas tinggi yang segera bisa ditukar menjadi uang tanpa mengalami kerugian bank sebelum maupun sesudah jatuh tempo. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk memperoleh alat liquid melalui penciptaan hutang, seperti contoh call money, penjualan surat berharga dengan repurchase agreement. Dan di sini pun ada tujuan bank dibagi dua, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum bank atau bisa disebut dengan reserve requirement. Kedua,
memberikan pelayanan kepada nasabah secara optimal. Dan yang ketiga adalah menanamkan dana pada tingkat bunga yang layak, aman, dan fleksibel. Untuk penjelasan jangka panjang sendiri, yaitu yang pertama, memperoleh laba optimum, dan yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan, atau bisa disebut dengan kekayaan bank. Terdapat 4 poin kegiatan pokok bank. Poin pertama yaitu penghimpunan dana. Untuk dana sendiri bisa diartikan giro, deposito, maupun tabungan. Akan tetapi dengan sasaran meminimumkan biaya. Poin kedua adalah pengalokasian atau penggunaan dana dalam bentuk pinjaman dengan sasaran memaksimumkan penerimaan. Poin ketiga, pelayanan jasa keuangan atau bisa diartikan transfer, letter of credit, traveler gateway, atau bisa lagi money changer, dan inkaso bank garansi atau lain-lain, dan jasa non keuangan atau bisa dikenal dengan safe deposit box. Dan poin yang terakhir adalah memberikan surat pengakuan utang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ananda Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2019 2105533. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber dana bank. Jadi, ada beberapa sumber dana bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat, dan yang terakhir ada dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang berbentuk bank maupun non-bank. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Jadi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pencarian dana terdiri dari setoran modal dari pemegang saham. Cadangan-cadangan bank yang dimaksudkan adalah cadangan laba pada tahun lalu yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Jadi cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk modal sementara waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah kita tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika kita meminjam dana ke lembaga yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan dana yang berasal dari masyarakat. Ada beberapa dana yang berasal dari masyarakat. Yang pertama, giro, yang kedua, deposito, yang ketiga, tabungan, dan yang keempat adalah setoran jaminan. Selanjutnya, ada dana yang berasal dari lembaga keuangan bank yang berbentuk bank maupun non-bank. Yang pertama ada pinjaman dari bank lain. Yang kedua ada kredit likuiditas Bank Indonesia. Yang ketiga ada call money. Yang keempat ada surat berharga pasar uang. Yang kelima ada dana luar negeri. Dan yang terakhir ada dana valuta asing. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Bank memberikan jasa giro dan dikenakan PDBR atau pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Ada juga beberapa jenis rekening giro. Yang pertama, subjek pemegang rekening. Di subjek pemegang rekening ada badan instansi pemerintah, lembaga negara, dan organisasi masyarakat. Yang kedua ada perusahaan seperti PT, CV, FA, atau usaha dagang. Yang ketiga ada yayasan, dan yang terakhir ada perorangan. Selain itu, giro ada yang berupa giro rupiah, ada juga yang berupa giro valuta asing. Bank yang dapat menyelenggarakan giro valuta asing hanya bank devisa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat
dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Ada beberapa syarat yuridis penggunaan cek. Tertulis perkataan cek. Yang kedua, harus berisi perintah tidak bersyarat. Yang ketiga, ada nama bank tertarik atau yang harus membayar. Yang keempat, mencantumkan tanggal dan tempat untuk cek dikeluarkan. Dan yang terakhir, ada tanda tangan penarik. Berikut ini dapat dilihat bagaimana ciri-ciri cek yang dapat digunakan oleh pemegang cek untuk penarikan dana di bank maupun untuk membayarkan uangnya. Selanjutnya adalah biljet giro. Biljet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, baik pada bank yang sama maupun bank yang lain. Ada pula syarat berlaku biljet giro. Yang pertama, ada nama biljet giro. Yang kedua, ada perintah tanpa syarat untuk pemindah bukuan. Yang ketiga, ada tanggal pemindah bukuan. Yang keempat, ada jumlah dana yang akan dipindahkan. Selanjutnya, ada nama penerima. Lalu ada nama bank penerima. Dan yang terakhir, ada tanda tangan penarik. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Abilari Rizurmawati dengan NIM 2019-210-551. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung cost of fund. Cost of fund sendiri yaitu biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah. Perhitungan dana sangat dibutuhkan sebelum menentukan harga produk perbankan. Kemudian dari contoh soal cost of fund giro, dalam tabel terdapat jumlah dana, jasa giro, dan biaya dana. Saldo giro yang jumlahnya di bawah ketentuan saldo minimum untuk memperoleh jasa giro. Rumusnya yaitu cost of fund sama dengan biaya dana yaitu 7.918 dibagi jumlah dana yaitu 143.172 dikali 100%. Hasilnya yaitu 5,53%. Kemudian pada contoh soal cost of fund deposito berjangka, dalam tabel terdapat jumlah data, jangka waktu, tingkat bunga, dan biaya dana. Rumusnya yaitu cost of fund sama dengan biaya dana 92.960 dibagi jumlah data 81.440 dikali 100% dan hasilnya yaitu 11,40%. Kemudian total cost of fund dan cost of loanable fund. Dalam tabel terdapat sumber dana, jumlah dana, tingkat bunga, dan biaya dana. Rumusnya yaitu total cost of fund sama dengan total biaya dana yaitu 115.984 dibagi jumlah dana yaitu 1.112.754 dikali 100% sama dengan 10,42%. Kemudian untuk menghitung total cost of loanable fund diasumsikan ketentuan RR masing-masing sumber dana adalah 5%. Dalam tabel terdapat sumber dana, jumlah dana, RR dalam persen, loanable fund, tingkat bunga, dan biaya dana. Rumus total cost of loanable fund sama dengan biaya dana 115.984 dibagi loanable fund 1.057.116 dikali 100%. Hasilnya 10,97%. Kemudian penentuan tingkat bunga kredit dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah cost of loanable fund, yaitu semua biaya bunga yang dibayar untuk setiap rupiah dana yang dikumpulkan oleh pihak bank dalam bentuk simpanan maupun pinjaman atau kredit dari pihak lain. Kedua yaitu spread, yaitu selisih PIP atau poin antara harga permintaan dan penawaran yang ditentukan oleh broker atau sebagai komisi untuk broker. Kemudian selanjutnya yaitu biaya overhead. Biaya overhead yaitu biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produktif suatu jasa. Yang terakhir adalah premi resiko, adalah selisih antara nilai ekspektasi dengan nilai ekuivalen tetap. Kemudian komposisi base lending rate. Contoh, cost of loanable fund sama dengan 10,97%. Overhead cost sama dengan 4,00%. Dijumlah hasilnya yaitu cost of money sama dengan 14,97%. Kemudian ditambah dengan spread 3,50%, hasilnya yaitu com plus spread sama dengan 18,47%. Kemudian ditambah dengan pajak 30% sama dengan 1,05%. Dan premi resiko 6,35%. Dijumlah hasilnya yaitu base lending rate 25,87%. Base lending rate dapat disesuaikan agar lebih kompetitif dengan mengurangi biaya overhead, spread, dan premi resiko. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.